Oke, pertama-tama kita buka Visual Studio. Oke, next kita create new project. Oke, kita pilih di Windows Form aplikasi, klik 2 kali. Oke, rename contoh form. Oke, namanya contoh form, tempat penyimpanan tentukan di foldernya C#. Next. Next. Oke, kita loading untuk creating projectnya. Oke, kita tunggu formnya untuk terbuka, Windows Form untuk kita explore di dalamnya. Oke, tampilan awal seperti ini. Oke, ini bisa di resize ya, adjustment aja sesuai kebutuhan. Formnya berbentuk seperti apa kita sesuaikan saja. Oke, yang pertama kita akan ganti formnya. Oke, ini ada form 1, kita ganti nama, klik aja di sini, klik 1 kali, klik di sini. Oke, form 1 kita namakan contoh saja, sesuai kebutuhan. Kalau mau diganti nama terserah. Oke, dia akan ganti contoh. Teman-teman, kita akan membutuhkan label. Search di toolbox ini ya, label. Ini toolbox, ini properties. Kalau dua ini tidak ada, bisa di search aja sini, search toolbox atau properties. Oke, akan muncul dan kita pin. Oke, kita ambil label, kita drag ke sini, kita bikin template labelnya karena kita akan copy paste. Kita klik di label. Oke, otomatis cari nama teks, label kita ganti, otomatis kita punya nama. Oke, akan berubah jadi nama. Ini masih font standar. Sorry, ini masih font standar, terserah. Kita akan ganti fontnya. Ini kan kita pakai Script, kita ganti ke Century aja, Century Gothic 9 ya. Oke, 9. Sudah kita mendapatkan nama, kita memerlukan yang namanya text box. Search aja text box. Oke, sudah ada. Ini kita tahan dan kita drag kemari. Oke, kita dapat text box 1 ya. Text box 1 kita panjangkan. Nah, kita akan berbagi space dengan yang lain. Oke, kalau sudah ada, kita ganti lagi di jenis font, kita Century aja, Century Gothic 9 saja. Oke, kita sudah dapat template ya, karena di sini kita akan memberikan text box itu ada 1, 2, 3 dan combo box 1, 2, 3 juga. Berarti ini kita copy paste aja caranya, tekan mouse kiri dan kita drag ke atas, kita Ctrl C dan Ctrl V. Oke, kita perlu nama, kita tempat lahir, kita ganti ini tempat lahir, klik di sini. Oke, namanya ini kita pilih tempat lahir. Oke, jadi sorry, kita harus huruf besar ya, sorry. Tempat lahir sudah. Dari tempat lahir kita ambil tanggal lahir, kita blok aja seperti ini, Ctrl C terus Ctrl V. Kita dapat, sesuaikan aja space-nya, klik di sini, dari tempat kita ganti tanggal. Ini kita ganti tanggal aja, tanggal lahir. Nah, kita sudah dapat tanggal lahir. Sekarang kita mencari, mendapatkan text box lagi di umur. Kita blok aja, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke sini, umur. Oke, dari sini labelnya kita ganti umur. Supaya tidak memakan space, kita
kita drag yang ke sini aja. Oke, umur. Oke, sudah dapat umur. Terus kita ambil jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kalau combo box, jadi kita search lagi combo. Nah, ini kan dapat combo, kita drag lagi ke sini aja. Combo box, kita pastikan labelnya dulu. Jenis kelamin, oke. Jenis kelamin. Oke, kita sudah dapat jenis kelamin. Kita paskan ya. Paskan bisa pakai kursor atau mouse. Kita tarik supaya sama. Oke. Kalau sudah, kita memerlukan yang combo box 2 lagi untuk agama dan jurusan. Kita kontrol. Oke, kita paste. Dari jenis kelamin ini kita ganti agama. Dan terakhir kita ganti jurusan. Oke. Yang terakhir kita memerlukan tombol button save ya. Seharusnya button. Nah ya, button. Kita ambil drag di sini. Taruhkan sedikit. Oke, propertinya button kita ganti, teksnya ganti submit. Kita copy, kita ganti plus. Oke, kalau sudah dapat kita coba minimize supaya dapat centernya. Kita lihat apakah sudah di tengah posisi. Oke, kalau kita sudah di tengah, kita coba ini miringkan sedikit. Kita kontrol, terus kita cari yang tengahnya. Oke. Sebelumnya kita preview lagi. Desain formnya kita preview supaya kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Oke, ini sudah. Oke. Ini sudah, kita pakai efek 3D ya, bukan flat atau normal. Tapi ini belum berfungsi. Oke. Oke, pertama-tama kita akan membuat combo box yang berfungsi. Ada 2 metode. Di sini kita bisa langsung di sini menginputkannya, edit item. Bisa, tapi kita lebih suka memakai coding. Jadi untuk kita akan memakai coding menjadi template combo box berjalan sesuai kebutuhan list yang ada dalam jenis kalimat akan digunakan. Kita klik aja di form kosong ini, klik 2 kali. Oke, preferred form loading. Di sini saya sudah siapkan codingnya. Untuk itu kita ambil yang ini aja. Oke, kita ambil yang mana ya, ini ya. Oh, tidak ada ya. Nanti kita manual saja. Oh, sebelumnya kita ganti dulu ya. Oke. Ini pastikan kita ganti propertiesnya di kolom kedua dari kiri. Jadi txt nama. Hafal ya, teman-teman. Baru di tempat lahir kita ganti 1 kali txt tempat lahir, kita txt tempat. Oke, di tanggal lahir kita ganti txt tanggal. Di umur kita ganti txt umur. Di
jenis kelamin karena combo box kita pakai singkatan saja CMB. Jenis huruf besar ya, setiap jenis huruf besar, umur U-nya huruf besar. Di agama sama kayak itu combo box, kita pakai singkatan aja mempercepat kita hafal CMB agama. Dan jurusan kita CMB jurusan. Oke, kita akan balik ke codingannya, klik di form kosong. Di sini kita ketik dulu agama ya dulu, CMB agama, dia akan muncul sendiri. CMB agama dot item, oke, items dot add. Oke, buka kurung, kita akan masukkan tanda petik 2. Oke, sorry, buka kurung, petik 2, agama berarti Kristen Protestan, tutup kurung, petik enter. Mempercepat kita copy aja, paste, PC ya, ini ya. Lagi kita sistem Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, di sini kita ganti Islam ya. Di sini kita ganti Hindu. Ini kita ganti Buddha, dan terakhir Konghucu. Oke, kita coba running. Agama dia udah ada listnya teman-teman. Oke, sekarang kita menambahkan apa ya? Agama, jenis kelamin. Oke, kita copy aja ini CMB, kita spasi 2 kali. Oke, kita ganti sini CMB jenis ya, jenis. Oke, kita ganti laki, kita copy paste perempuan. Oke, kita copy paste lagi ini, kita bikin jurusannya, spasi 2 kali, kita paste, CMB nya kita hapus, kita mulai dari awal, CMB jurusan saudara. Oke, kita ini input jurusan pertama kita teknik ya, teknik informatika. Oke, kita paste CMB jurusannya sistem informasi teknik komputer, sistem informasi. Ini kita ganti teknik komputer pada satu ya lagi. Paste digital bisnis kalau tidak salah. Oke, kita coba. Oke, jenis kelamin sudah ada, laki-laki perempuan, jurusan sudah ada, agama sudah ada. Oke. Sekarang bagaimana data-data yang ada di dalam sini akan masuk ke dalam
satu message box, karena seharusnya kalau kita mau buat form kita harus menyediakan database-nya. Database-nya di Visual Studio ada SQL database, dan bisa juga Visual Studio kita konekkan ke Access database atau Microsoft Access, dan kita juga bisa konekkan ke yang lain-lain. Cuman karena kita di sini cuma dapat membuat tugas untuk membuat form, jadi kita tidak perlu database, dan hasilnya kita tampilkan dalam VBA message box aja. Oke, kita klik submit di tombol kirim ini. Harusnya kita tombol kirim ini yang, karena semua data ini tombol ini yang menentukan untuk memasukkan semua jenis data ini ke dalam satu message box atau database. Kita klik 2 kali di submit, ya, otomatis dia akan jadi private board object ya. Oke, kita belum ganti nama ya. Oke, kita ganti nama dulu. Pilih di sini, kita ke atas button 1, kita ganti btn save. Oke, dan close kita ganti btn close. Oke, kita klik 2 kali di btn save, dia ganti button klik sender. Oke, btn save. Oke, di sini kita akan masukkan coding yang kita sudah buat tadi. Di sini, oke, kita ambil dari sini aja. Oh no, ambil dari if aja ya. Dari if aja. If sampai di close. Oke. Kita masukkan di sini, paste. If close. Oke, kita akan terangkannya. Yang tombol save ini, if teks nama yang nama tadi .text artinya value-nya teks, jika tidak ada tampilkan pesan message box maaf data harus diinput kategori pesan. Else jika tampilkan pesan data berhasil disimpan, ketik tambah nama, tambah teks nama, tempat air. Jadi semua data akan masuk ke dalam satu message box. Kita akan coba. Oke, dia tampilan seperti ini. Jadi kalau tidak input apa-apapun di sini, kalau kita coba submit, dia akan tulis maaf data harus diinput. Oke, jadi harusnya kita menginput nama supaya dia bisa masuk. Oke, contoh David, tempat lahir Manado, tanggal lahir 9 September 19, sensor umur. Oke, kita bisa karang-karang, jenis kelamin kita laki-laki, agama kita only one Protestan, dan jurusan kita sistem informasi. Kalau kita submit akan muncul seperti ini. Ini pengganti database. Kan kita ditugaskan untuk membuat satu form yang outputnya ke database. Jadi kalau kita tidak database, kalau kita belum mempelajari SQL database atau migrasi database ke Access, Microsoft Access, kita bisa tampilkan hasil supaya form ini kita ketahui bahwa form ini bisa berhasil dan berjalan. Dan hasilnya seperti ini akan tampilkan sini, data berhasil ditambahkan, nama David, tempat lahir Manado, tanggal 9 September, bla bla, umur, jenis sama. Ini pengganti database. Ini memastikan bahwa form ini bisa berjalan dengan baik. Kita oke, di unload sendiri. Kalau ini fungsi yang dari yang close tadi. Ini close ini dia berfungsi untuk mengunload. Kalau teman-teman sudah pernah utak-atik Excel VBA-nya, kalau di VBA kan dia unload me. Nah, ini dia close. Oke. Berarti data sudah berhasil masuk, dan sekarang masih ada satu tugas lagi untuk tombol yang namanya close. Nah, close ini kalau seandainya user membuka dan tidak ingin menginput, kita harus memilih tombol close. Oke, kita klik 2 kali close. Tekan perintah this close, buka kurung, tutup, ketik 2. Selesai, kita coba jalankan. Oke. Sorry, this ya, huruf besar ya.
this close. Oke, kan kalau tidak ada isi kita submit, maaf data harus diinput. Oke, karena dia langsung hilang karena ini ada close-nya, unlock-nya. Nah harusnya kita finish close dia kan close. Oke, semuanya tidak harus juga ini sih, bisa kita hilangkan, tapi kalau kita hilangkan ini dia akan jadi, kita input data ya. Kalau kita submit keluar tapi formnya tidak menutup dan kita harus close. Oke, terserah seperti apa tapi kita lebih prefernya pakai close. Oke, close. Sekarang bagian terakhir kita akan desain formnya agak seperti modern UI atau agak sedikit lebih enak dipandang supaya formnya tidak bagaimana ya, monoton ya. Kita blok dulu. Oke, kita sorong ke kiri sedikit, ambil ini. Oke, sudah seperti ini. Kalaupun teman-teman ingin menambahkan gambar dan lain-lain, kita bisa coba modifikasi seperti ini contohnya. Oke, kita tarik dulu ya, kita blok, kita pindahkan ke kanan. Oke, dan kita cari yang namanya picture, kita drag. Oke, otomatis dia akan masuk dan kita lebarkan sesuai kebutuhan form. Kita tidak harus sampai ke bawah karena kita nanti resize sendiri. Ada beberapa gambar yang disupport adalah JPG, BMP. Oke, kita cari yang di sini. Otomatis kalau kita klik ini, kalau kita pilih di sini, kita klik dia akan muncul sendiri. Image, oke, ini image. Non di appearance ya, appearance image non, kita akan cari yang folder gambar. Oke, waduh. Oke, kita pilih di lokal, import. Kita import dari gambar. Nah, ini saya sudah siapkan beberapa gambar. Klik open. Oke. Nah, untuk mengatur ini besar di size sedikitnya, kita akan cari ke bawah dan kita pilih di size mode. Ini normal. Kita bisa strength. Oke, di strength-nya agak lebih bagus, kayaknya strength aja. Oke, strength kita paskan ke pinggiran form supaya dia kelihatan menyatu dengan form, teman-teman. Oke, kita tarik, resize aja, dan kita ini seperti ini. Kita tarik ke sini. Oke, dan kita tarik ke sini. Oke, terlalu besar, kita tarik cukup sedikit. Kita ini kita tarik. Oke. Nah, kayaknya ini agak besar. Kita coba resize dulu ya. Oke, kita blok semuanya. Ini juga kita pinggirkan ke kiri sampai dia menyatu dan sesuai. Oke, ini juga kita tarik dan bisa atur pakai kursor ya, kursor feeling aja mana yang tengah. Oke, seperti itu. Kita minimize sedikit supaya pas. Oke, kita review. Oke, seperti ini kira-kira dia jadinya seperti ini. Kita akan tambahkan desain-desain lain. Oke, mari kita ganti warna. Oke, warna formnya. Oke, kita ganti warna tombol-tombolnya. Kita pasti PGA. Ini ada kan backcolor, background image. Kita bisa ganti image sama, tapi kita ganti color aja deh. Karena kita pakai ornamen orange, kita pilih di web.
banyak sekali sini. Kita lihat yang coral bisa dark orange ya, dark orange juga bisa, cuman lebih enak sih di orange red ya. Di coral aja. Otomatis kita akan ganti teksnya di for color, teksnya kita ganti putih. Oke. Di tombol close kita ganti warna di webnya, warna biasa sih biru sih, biru mana biru, tapi jangan terlalu biru sekali, hijau ini ya, udah itu. Oke, kita ganti warna teksnya menjadi putih. Oke. Biasa di mana-mana untuk desain form atau aplikasi ini kita ganti ke Century ya, sorry tadi belum ganti. Century 9 kita bold. Oke, atau kalau teman-teman tidak rasa bagus ya kita ganti teksnya ke Calibri aja, Calibri 9 bold. Oke, berarti ini sama Calibri 9 juga kita bold. Calibri 9 bold. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi kita coba paskan, oke, kita coba paskan ya, kita blok semua, kita pindahkan dulu, kita coba paskan ini aja gini. Oke, nama kita turun step aja supaya dia base nya dapat, tanggal lahir ambil. Oke, yang dua ini kita ambil, sorry, kita ambil semua, kita blok ini agama supaya base nya dapat. Ini turun jadi agama. Oke, terakhir jurusan jenis kelamin kita paskan. Oke, dan tombol ini kita naikkan, kita tarik agak besar. Oke, seperti ini, kita close. Terakhir kita tambah sesuai box ya. Oke, terus ini pilih di image non, kita ganti ke local import, kita import, dan kita sudah siapkan logo universitas kita yang tercinta. Kita pilih di size mode normal, kita pilih zoom, no, center image aja, kita bisa tarik. Oke, kita paskan aja di sini. Oke, dan kita ambil yang namanya label, mana labelnya kita pilih ke teksnya, kita ganti form pendaftaran. Oke, kita pilih fontnya di Century Gothic, pilih yang 14 di bold. Oke, oke, seperti ini sudah agak bagus. Oke, kita ganti dulu ya, ke kanan sedikit, kita tutup, kita ini ke tengah sedikit, sorry, kita ke tengah. Oke, seperti inilah kira-kira Unipar ya. Unipar kita coba resize sedikit, kita taruh. Oke, kita klik kanan, sorry, kita klik kiri, kita ke bawah. Oke, yang digambar
sini deh. Oke, dipaskan seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Sebenarnya teks ini bisa kita taruh di bagian orange ini, cuman kalau di Visual Studio untuk membuat dia transparan harus menambah satu perintah atau coding lagi di dalam form master. Jadi kita taruh di sini karena mungkin di lain waktu kita akan bahas untuk bagaimana cara membuat label yang ditimpa ke dalam satu picture atau objek menjadi transparan. Seperti itu. Supaya agak lebih sedikit bagus lagi, kita cari yang namanya picture box, kita drag ke sini. Oke, taruh ke sini, kita coba ganti image yang agak sedikit bagus. Sudah saya pernah download ya, mana ya? Ini aja. Oke. Kita pilih size mode, kita center image, no, kita auto size, besar sekali dia. Stretch. Oke, kita pilih stretch, kita tarik sesuai kebutuhan. Kita bisa lihat dia seperti apa. Ini cuman ornamen pemanis aja supaya kelihatan ini aplikasi yang lebih ke form pendaftaran aja. Kita sorong ke kiri pakai kursor. Dia ini latar belakang putih karena mendesain ini harus seperti ini, dan bisa bikin transparan, tapi kita harus menambahkan satu coding atau perintah di dalam form. Oke, jadilah seperti ini. Sekian dan terima kasih, tapi sebelumnya kita coba dulu ya. Nama David, tempat lahir Manado, tanggal lahir 09 September 19, sensor, umur kita sensor aja, jenis kelamin pasti yang laki-laki, agama Kristen Protestan, jurusan sistem informatik, kita pamit. Oke, ini hasilnya teman-teman. Pengganti database, bahwa ini menerangkan bahwa form ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mengoutputkan semua data-data yang kita input di dalam. Oke, kalau kita unload. Oke, kita save project ya. Default. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan lewat chatting aja. Terima kasih. Selamat sore.